Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita cintai segenap pengurus daripada Masjid Raudhatul Jannah, dan juga alhamdulillah ada yang menjadikan kita wasilah, Kang Aryo dan beserta para ustadz, para tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tetapi nggak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan sehat yang afiah, Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajatnya, diberikan istiqamah agar senantiasa bisa menjalankan daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan daripada niat yang baik dari kita, cita-cita kita, hajat-hajat kita, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tadi telah dibacakan daripada Maulid Barzanji, daripada riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana enggak lain dan enggak bukan tujuan kita untuk mengenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa kenal sama Nabi Muhammad bagaimana kita bisa ikut sama Nabi Muhammad kalau kita kagak kenal sama Nabi Muhammad? Allah yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah yang menjadikan syarat kalau pengen ngedapetin cintanya Allah. Allah bilang kalau kita bilang cinta sama Allah, Allah kasih syarat sama kita. Apa syaratnya? Fattabi'uni, ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mustahil kalau kita pengen cinta kepada Allah dan mendapatkan kecintaan Allah kalau enggak ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kagak ada jalan. Enggak bakalan dapat cinta dari Allah, dan enggak mungkin kita mencintai Allah kalau kita enggak ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita renungin daripada ayat ini, dahsyat banget. Kenapa Allah kagak jadiin kalau engkau mau mendapatkan cintaku maka perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, tetapi Allah jadiin kunci satu, karena Nabi Muhammad adalah pembawa syariat. Nabi Muhammad pembawa daripada risalah sholat, Nabi Muhammad pembawa daripada perintah untuk berpuasa, zakat, sedekah, perang dan lain sebagainya. Itu semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutin aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ikut Nabi Muhammad, Allah kasih syaratnya satu, tapi dikasihnya bonus dua. Yang pertama apa? Yuhibbukumullah, Allah bakalan cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah bakalan ngampunin daripada dosa-dosa kita. Syaratnya cuma satu, bonusnya dua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baiknya Allah begitu sama kita hambanya. Nah, makanya jalan lain tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita bisa ikutin Rasulullah? Bagaimana kita bisa ngikutin Nabi Muhammad kalau sementara kita kagak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kalau kita kenal, maka kita akan timbul rasa cinta. Dengan cinta tersebut kita akan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Rasulullah, mereka rela mengorbankan daripada harta mereka, mereka mengorbankan waktu mereka, mereka mengorbankan daripada nyawa mereka karena didasari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di hari sekarang, di zaman sekarang ataupun di hari-hari ini udah mulai berkurang rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak sedikit dari kita yang mengagungkan daripada dunia, yang menuhankan daripada harta. Banyak orang lalai di dalam mengikuti Rasulullah karena kesibukan dunianya, karena kepengen ngumpulin hartanya, kepengen ngejar daripada wanita yang dicintainya. Nah ini kita terlena, kita tertipu. Padahal kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, apa janji Allah? Kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah bakalan cinta sama kita. Kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, rapi urusan kita. Mau urusan harta kek, mau urusan keluarga kek, mau urusan pekerjaan kek, kalau Allah udah cinta, rapi. Bahkan bukan urusan dunia aja, sampai di akhirat dirapiin. Nah jadi jangan berharap kita ngejar dunia bakalan seneng, nggak bakalan kita bahagia dengan kehidupan dunia ini kalau kagak kita ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengorbankan segala sesuatunya karena didasari cinta. Nah, tadi dibacakan daripada maulid, tujuannya apa? Tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta. Pertama, rasa pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan pengenalan tersebut, oh Nabi begini akhlaknya, oh Nabi begini kemuliaannya, oh Nabi begini ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpesona kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kagak terpesona sama Nabi Muhammad? Begitu indahnya Rasulullah, begitu mulianya akhlaknya Rasulullah, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita beriman kepada kitab Allah, kita beriman kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau wahai Muhammad berada di budi pekerti yang agung, azim. Begitu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muji siapa? Allah yang muji. Kadang kita dipuji sama Pak Lurah aja udah GR setengah mati ya. Gubernur ngasih tahu, wah bapak ini masya Allah, lagi datang gubernur kunjungan nih, gubernur kunjungan, terus ngasih tahu ini bapak masya Allah nih, wah girangnya luar biasa. Nah ini Nabi Muhammad yang muji siapa? Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan semuanya muji Nabi Muhammad. Bagaimana kagak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Ilmu daripada syariat yang dibawa wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana dimulai dengan airnya, dimulai dari air menuju daripada wudhunya, bagaimana sholatnya, itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kita cinta, kita demen, kita pelajarin tuh, kita kepengen tahu, dan kita bakalan ngejalanin daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi Allah memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mungkin di antara kita, sebagian kita ini malas mau belajar. Jangan, pelajarin ilmunya Nabi Muhammad, praktekin daripada akhlaknya Rasulullah yang udah banyak hilang di zaman sekarang. Kalau agamanya yang dihina, kalau agamanya yang dinistain, diam aja nggak apa-apa. Tapi coba kalau kita dikata-katain sama orang, kalau kita dimaki-maki, wah angkat pedang perang pak, berantem kita. Jadi harga diri kita lebih mulia daripada agama kita. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau agama kita dinistain, agama kita dihinain, harus ada rasa marah. Marahnya kepada pribadi, bukan marah karena Allah, karena agama Allah direndahin, karena agama Allah dihinain, karena agama Allah dinistain. Tapi kalau buat kita yang dicaci maki, kita yang difitnah, kita yang di model-model kagak enak dah, jangan marah. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalik zaman sekarang. Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau diriwayatin dulu pernah beliau berjalan. Ketika beliau berjalan, beliau ngelihat seorang nenek-nenek.
Nenek-nenek udah tua, lagi repot bawa kayu buat bahan masakan, buat apa? Bawa kayu bakar. Maka ini nenek-nenek lagi ngerapin kayu bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bantu. Gampang nggak tuh? Kita ngeliat ada orang kesusahan, kita bantu, gampang nggak? Gampang. Pertanyaannya mau apa kagak? Kadang kita kagak mau. Padahal itu sesuatu yang mulia. Kita udah ngidupin daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibantuin sama nenek-nenek. Ini nenek-nenek ngeliat Nabi Muhammad pemuda yang tampan luar biasa. Maka ketika dibawa kata Nabi Muhammad, udah bu biarin nek aneh yang bawain dah, bahasa kitanya begitu. Dibawain sama Nabi Muhammad tuh kayu bakar, dipanggul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipanggul jalannya berdua nih nenek-nenek sama Rasulullah. Ini nenek-nenek nggak kenal nih Rasulullah, dia nggak tahu nih Nabi Muhammad, nggak tahu. Nih nenek-nenek bilang sama Nabi Muhammad, nah ente kayaknya pemuda yang baik katanya. Ente jangan sampai ngikutin tuh Muhammad tuh yang ada di sono tuh. Jangan sampai ngikutin Muhammad. Ini yang dituju siapa? Rasulullah. Yang lagi diajak ngobrol Rasulullah. Kita coba. Yang bersangkutan kita ini lagi jalan nih, kita udah bantuin dia, terus dia bilang jangan ngikutin kita, itu orang agak bener tuh. Kira-kira kita lempar kagak tuh kayu bakar? Udah kita lempar, kita emosian orangnya, udah langsung marah duluan. Nabi Muhammad dengerin, bayangin coba. Ini nenek kagak tahu karena kabar di kota Mekah tersebut Nabi Muhammad ini dapat fitnah. Nabi Muhammad apa namanya memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad dengar sepanjang perjalanan, yang diomongin Nabi Muhammad, yang dijelekin Nabi Muhammad, kagak marah, didengerin nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil udah sampai ke rumahnya, ditaruh itu kayu bakarnya. Ketika ditaruh kata nenek, namanya nenek-nenek, iya kagak? Namanya nenek-nenek, kata nenek, kita ngobrol mulu dari tadi, lupa aneh nanyain nama ente siapa. Terus kata Rasulullah bilang, ana Muhammad bin Abdullah. Kaget nih nenek. Ente Muhammad bin Abdullah, karena nama Nabi Muhammad itu satu-satunya, kagak pernah ada nama sebelum Nabi Muhammad. Tuh Allah spesialin tuh. Jadi sebelum Rasulullah lahir, sebelum nama Muhammad lahir, itu kagak ada yang pakai itu Nabi Muhammad kecuali pertama kali Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad dilahirin, nama yang paling banyak di dunia namanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita nggak bangga sama Rasulullah? Nama satu-satunya dikasih sama Allah, dan setelahnya baru banyak yang ngikutin. Akhirnya dikasih tuh, ente Muhammad, ente yang diomongin orang Mekah tuh katanya. Kata Nabi Muhammad, iya, itu aneh katanya. Apa kata itu nenek? Wallah katanya itu orang-orang Mekah tuh salah katanya ngomongin ente betul katanya. Itu nenek masuk Islam syahadat di hadapan Nabi Muhammad, ngelihat akhlaknya Rasulullah. Nah sekarang hari ini kita daripada agama kita, agama Islam banyak dihinain, banyak diremehin. Ayo kita tanya, kita udah mencerminkan belum daripada akhlaknya Nabi Muhammad? Kadang maaf ibu-ibu gara-gara cabai sekilo berantem, gara-gara piring kagak dipulangin berantem sama tetangganya, gara-gara tetangga punya barang bagus kepengennya udah hasut aja. Padahal dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau seorang ulama Mesir yang luar biasa keilmuannya. Beliau bilang apa? Nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seumpama pengen dapat nikmat dari Allah, kepengen nggak dapat nikmat dari Allah? Kalau ngelihat saudaranya itu seneng, ntar dikasih itu nikmat. Jangan kalau kita ngelihat saudara itu bukan karena sekandung aja, sedarah aja, enggak, tetangga kita saudara kita, saudara seiman. Nah makanya kalau ngelihat tetangga kita, dia seneng, dia beli mobil baru, jangan hati kita dongkol, jangan hati kita kagak demen, jangan hati kita hasutin tuh tetangga, tapi hati kita bagaimana? Bergembira, alhamdulillah ya Allah tetangga kita punya mobil baru. Nah kalau hatinya girang kayak begitu, nggak pakai minta, insya Allah dikasih ntar. Tapi kalau hatinya hasut, bukan hatinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan ajarannya Rasulullah. Jangan pernah hasut sama saudara-saudara kita. Nah ini yang harus dihidupin di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita.
Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, andai kata kita lagi malas berdakwah nih, ngajakin daripada si bapak ngajakin si istri untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Lah tambang biniannya beb, dikasih tahu kagak ngerti, dilebihin duit belanja juga tetap aja dia kagak mau sholat, tetap dibuka auratnya, tetap dia kagak mau ngejalanin syariat. Sabar. Coba kalau seumpamanya kagak sabar, Islam kagak bakalan masuk kampung ini. Kampung apa namanya nih? Hah? Di Jombang, kan jauh dari kota Mekah Madinah sampai ke Jombang. Kenapa? Berkah sabarnya Nabi Muhammad, berkah sabarnya sahabat di dalam menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah jadi jangan berharap kita ngedapetin sesuatu yang baik kalau kita kagak bersabar. Coba bayangin, kita sama ketahui kalau sejarah Nabi alaihi salatu wasallam, pertama dapat risalah. Beliau ketika dapat risalah, beliau sampein ke mana? Ke keluarganya. Itu keluarga dulu. Keluarga dikasih tahu bahwa Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Diterima apa kagak, Pak? Ini sejarahnya, diterima apa kagak nih? Rasulullah ngasih tahu Islam, iya semua pada masuk Islam gitu. Begitu nggak? Kagak, cuman Sayyidina Ali doang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia beriman. Yang lainnya paman-pamannya Abu Lahab apa semuanya enggak ada yang beriman. Keluarganya kagak ada yang beriman. Keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam. Coba andai kata, ini kita berandai kata, andai kata Nabi kayak kita modelnya, naudzubillah min dzalik. Ya udah dah, susah dah, keluarga gue dibilangin berhenti, selesai, Islam kagak bakalan tersebar. Tapi Nabi berhenti nggak? Enggak, lanjutin. Sampai mulai teman-temannya berdakwah, teman-temannya masuk Sayyidina Abu Bakar, istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nah mulai sedikit-sedikit berdakwah di kampung, dari sembunyi-sembunyi. Ini perjalanan proses kagak sebentaran Pak Bu, proses yang lama. Kita kalau ditanya ente benerin bini ente kasih tahu istri ente udah berapa lama? Udah beb 3 kali yang dibilangin. Ya Allah 3 kali. Rasulullah tahunan puluhan tahun dakwah, ente 3 kali berhenti. Kita 3 kali doang. Lebih-lebih ya sebulan dah udah dikasih tahu, 2 bulan 3 bulan, 2 bulan 3 bulan, Rasulullah puluhan tahun. Nah coba kalau kita jadiin Rasulullah sebagaimana yang Allah kasih tahu kita di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad ini suri toladan yang baik buat kita, bukan cuma dari segi tata ibadah doang, tetapi bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau menyebarkan agama ini, bagaimana beliau sesama umurnya, bagaimana beliau berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana beliau berhadapan dengan yang lebih muda. Itu semua uswatun hasanah itu ada bukan cuman dari segi ibadah, melainkan seluruhnya. Mau perang, ikutin Nabi Muhammad perangnya. Mau berpolitik, ikutin politiknya Nabi Muhammad. Ini kan kadang kagak, kita dipisah-pisahin. Nabi Muhammad bukan uswah di dalam berpolitik. Nabi Muhammad bukan uswah di dalam berjihad. Nabi Muhammad bukannya uswah di dalam keluarga. Semua Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan dibelah-belah. Jadi semuanya kalau kita mau ngapain aja di dalam kehidupan kita, lihat Nabi Muhammad. Nah kalau kita ngelihat ya Allah Nabi Muhammad susah banget, kita sabar. Nah jadi Nabi Muhammad itu pelipur bagi kita. Nabi Muhammad itu pengobat hati kita kalau kita lagi down, kalau kita lagi lemas, kalau lagi kita males. Lihat Rasulullah, ingat Rasulullah, maka apa? Bakalan timbul daripada semangat. Bayangin coba, kita alhamdulillah Pak, alhamdulillah, kita nasehatin istri kita, mungkin kita bujuk rayu dah, yang istrinya belum pakai jilbab, belum nutup daripada auratnya, ada duit lebih dikit ya kagak, mah pakai jilbab dah, ntar belanja naikin, bisa nggak Pak? Itu dakwah. Pernah kagak sampai disambitin? Kita ngajak anak kita untuk sholat, diriin sholat, belajar daripada Al-Quran, pernah kagak disambitin? Kita sholat berjamaah di masjid, pernah kagak kita disambitin? Kalau kita kagak pernah disambitin, kita ingat Rasulullah buat agama ini disambitin. Rasulullah untuk agama ini dilemparin pasir kepalanya. Rasulullah berdarah-darah. Rasulullah tanggal daripada gigi gerahamnya. Demi apa? Demi ini agama. Sementara kita seenaknya aja taruh ini agama. Sementara kita kagak mau pakai daripada ini agama. Sementara kita nggak mau ngikutin Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana rasa syukur kita dengan pengorbanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo tanya. Kalau di dalam rumah tangga kita hidup bukan ajarannya Nabi Muhammad, itu bencana musibah yang terbesar bagi kita. Jadi kalau kita melihat tsunami begitu dahsyat, begitu menakutkan, gempa bumi begitu dahsyat, begitu menakutkan, gunung meletus begitu dahsyat, begitu menakutkan, sementara kita kagak sadar musibah besar yang ada di dalam rumah tangga kita matinya daripada ajarannya Nabi Muhammad. Nggak ngikut kita sama Nabi Muhammad, itu musibah yang terbesar bagi kita. Nah makanya alhamdulillah berkah daripada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, kita jadi diingetin, harus kita umat Nabi Muhammad punya semangat, terutama ibu-ibu yang di rumah, yang bisa dibilang 1 kali 24 jam ketemu sama anaknya. Didik bu anak-anak kita, kenal sama Allah dan Rasulnya, ceritain siapa nama ayahnya Nabi Muhammad, siapa ibunya Nabi Muhammad, siapa kakeknya Nabi Muhammad, siapa pamannya Nabi Muhammad, siapa anak-anaknya Nabi Muhammad, siapa istri-istrinya Nabi Muhammad, siapa sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga timbul rasa kecintaan. Dan yang kita pengen lihat, ya udah Nabi Muhammad beserta keluarganya, beserta sahabatnya. Ini enggak, anak-anak kita didengerin lagu-lagu, ibu-ibunya repot nonton Korea, kagak kelar-kelar. Bapak-bapak aja sibuk berita Freddy apa? Nah, itu dah diikutin. Sampai kagak boleh tuh, bisa berantem remote, bisa perang dunia ketiga di rumah antara bapak dengan ibu kalau seumpamanya bebarengan waktunya, ya kagak. Pas acara Korea, pas ada berita lagi berita yang kayak begitu, udah main rebut-rebutan remote. Kemana mabainal maghrib, kemana antara maghrib sama isya kita ngidupin daripada syariatnya Nabi Muhammad, ajaran sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Al-Quran udah gak terdengar lagi di dalam rumah tangga kita, zikir-zikir udah kagak terdengar lagi di dalam rumah tangga kita. Zaman dulu itu anak-anak dikumpulin maghrib sampai isya, kagak pakai cerita mau keluyuran. Maghrib sampai isya ngapain? Maghrib sampai isya udah duduk belajar ngaji, belajar alif ba ta, baca daripada Al-Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca rotib, kirimin daripada doa buat orang tua kita yang udah meninggal. Itu begitu orang dulu, makanya berkah orang dulu hidupnya. Kerjanya kagak ngoyo-ngoyo banget, ngerti nggak nih kira-kira nih? Kagak beneran gitu, kerjanya santai. Maghrib dia di rumah, tapi subhanallah hidupnya berkah. Bisa nyekolahin anak sampai tinggi, sampai kuliah. Ini kita yang kerjanya, waduh luar biasa, dari pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi. Ya hidupnya begitu-begitu aja. Allah cabut keberkahan. Kenapa? Karena kagak ngehidupin ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu anaknya banyak pak, banyak. Ada yang 9, ada yang 8, paling dikit 7, 5 ada paling dikit. Tapi alhamdulillah anaknya bisa sekolah, anaknya jadi orang, terutama jadi apa? Jadi orang yang kenal sama Allah dan Rasulnya. Dulu Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Allah yarham rahmatul abrar, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah cerita. Kata Habib Ali, beliau pernah diundang sama satu orang walimatu safar, mau pergi haji diundang. Ketika beliau diundang, ditanya kerjaannya apa? Kerjaannya itu jualan apa? Tali sumur. Sekarang udah kagak ada sumur ya. Gerekan sumur kan ada talinya itu. Jualan kayak begitu pergi haji bu, bayangin coba. Pergi haji gara-gara jualan tali kayak begitu. Mau coba kagak jualan tali zaman sekarang? Insya Allah. Yang penting apa? Niatnya aja ngenceng. Udah, walhasil beberapa 10 sampai 20 tahun kemudian Habib Ali diundang lagi. Ketika beliau diundang, lah dia lagi nih katanya. Ente kan bukan yang dulu pergi haji. Iya, kalau dulu aneh nabung katanya. Kalau sekarang alhamdulillah anak-anak aneh udah pada jadi semuanya, anak-anak aneh berangkatin lagi haji. Berkah kagak tuh? Berkah. Kita kerja mati-matian kagak berangkat pergi haji. Umroh dah, umroh. Haji agak susah, umroh juga susah juga. Nah, kita tanya kenapa keberkahan mungkin udah dicabut? Sebab apa keberkahan Allah cabut? Sebab kita kagak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sama Nabi Muhammad pasti dijamin berkah hidup. Kalau yang namanya udah berkah, udah enak aja pak.
rezeki kita berkah, harta kita berkah, anak kita berkah. Itu apa? Kalau Allah udah jadi narok nih, seumpamanya nih keluarga kita nih, anak kita dikasih keberkahan sama Allah, maka tuh anak jadi anak-anak yang soleh soleha. Kalau duit dikasih keberkahan, maka tuh duit bakalan jadi sesuatu yang kita jalanin di jalan yang halal, buat sedekah, buat kebaikan. Nah, makanya kita cari berkah. Cari berkah dari mana? Dari menghidupkan daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kagak ada jalan dah. Kalau bahasa kita ini orang Betawi ini kagak ada jalan dah. Pengen dapat cintanya Allah, ngimpi dapat cintanya Allah kalau kagak ngikutin Nabi Muhammad. Kalau kagak berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perempuan-perempuan sekarang, maaf, Allah dengan Rasulnya udah ngangkat derajat perempuan. Maaf nih Bu, maaf, dulu janda kagak laku, kagak kayak sekarang ya, kagak janda direbutin sampai berantem bacok-bacokan. Dulu kagak laku, hina janda. Nabi nikahin Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang statusnya apa? Seorang janda. Diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Di dalam Al-Quran ada surat apa? Surat An-Nisa. Artinya apa? Ada nggak rijal? Laki-laki kagak ada. Ditinggiin derajatnya sama Allah. Ditutup auratnya yang rapi, yang bagus. Sekarang diablakin, sekarang dibuka. Ane sering sampein di mana tempat. Kalau ibu-ibu ke pasar, Bu, tahu lemper kagak, Bu? Lemper. Ada lemper udah kebuka, dilalerin, sama lemper yang ketutup. Ibu beli yang mana? Kenapa yang ketutup? Lah kok anak kita dibuka ke lemper yang dilalerin? Masa lemper lebih hebat dari anak perempuan kita? Jaga anak perempuan kita, Bu. Pak, jaga. Bapak punya tanggung jawab sama Allah. Jaga anak perempuan kita. Tutup auratnya. Tutup. Kalau bisa jangan jalan sama yang bukan muhrimnya. Pegang betul-betul anak perempuan kita, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah udah muliain perempuan. Nah, ini kita nggak kenalin siapa daripada sahabat wanita Nabi Muhammad. Kita nggak kenalin Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Kita nggak kenalin daripada istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kita nggak kenalin Sayyidatuna Aisyah Ridha. Kita nggak kenalin daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kita nggak kenalin nama anak-anak kita, sehingga apa? Kiblatnya ke barat. Orang barat buka baju, wah keren tuh, cakep tuh. Orang barat rambutnya di warna 3, 4, ikutan anak kita. Jadiin kiblatnya ke barat. Jangan jadiin anak-anak kita kiblatnya ke barat. Jangan jadiin daripada kiblat anak-anak perempuan kita, termasuk anak-anak laki kita, kiblat selain kepada ajarannya Nabi Muhammad. Kalau ajaran Nabi Muhammad udah jelas, bakalan selamat nanti. Bahkan nanti di mana? Ketika melewati sirat, itu ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah, putri kesayangannya Nabi Muhammad, ketika melewati sirat, ini sirat nih tempat yang serem. Nanti padang mahsyar itu tempat yang serem. Bukan kayak mall enak gitu jalan-jalan, kita kagak, serem. Bawahnya neraka terjal dengan bebatuan yang begitu. Ini sirat. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra pengen lewat daripada sirat, itu ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkumpul antara laki-laki dengan perempuan. Ada seruan. Apa seruannya? Tundukkan pandangan kalian, pejamkan mata kalian. Maka sesungguhnya Fatimah putri Rasulullah ingin melewati sirat dengan selamat sejahtera dari Allah. Jadi laki-laki kagak bisa ngelihat Sayyidatuna Fatimah Zahra. Suruh nunduk, merem sampai mereka nanya, nih ada apa katanya. Baru dikasih tahu Sayyidah Fatimah Zahra putrinya Rasulullah pengen lewat sirat dengan selamat sejahtera dari Allah. Pertanyaannya, apa Sayyidah Fatimah jalan sendirian? Enggak, makanya beruntung jadi perempuan, beruntung jadi muslimah. Di belakang rombongan Sayyidatuna Fatimah Zahra siapa? Mereka daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang berpakaian sebagaimana pakaiannya Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang beribadah sebagaimana ibadahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang ngikutin daripada putri kesayangannya Nabi Muhammad, bakalan berada di belakang rombongan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Selamat rombongannya Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, jadi anak-anak perempuan kita nih
ada rasa takut kepada Allah, ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa keinginan untuk mengikuti daripada wanita-wanita yang telah dimuliakan oleh Allah dari kalangan sahabat Nabi Muhammad, dari kalangan keluarga Nabi Muhammad, dari kalangan istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ini tugas kita, tugas seorang bapak, tugas seorang ibu untuk apa? Meneladani akhlaknya Rasulullah. Ajak keluarga kita untuk hidupin sunnahnya Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku itu tanda cinta kepadaku. Nah, jadi kalau kita ngaku cinta, kita harus apa? Hidupin sunnahnya Nabi. Wajib, jangan ditanya. Wajib udah kita kerjain. Kalau ada cinta, tanda cinta kita sama Nabi Muhammad, bagaimana? Hidupin sunnahnya Nabi Muhammad. Gampang apa susah kira-kira, Pak? Hidupin sunnahnya Nabi Muhammad gampang susah? Susah. Kata ibu-ibu susah. Ya kita kasih contoh. Kalau seumpamanya mau makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan apa? Tangan kanan. Gampang susah? Susah bagi yang nggak punya tangan. Kalau punya tangan gampang. Ataupun susah bagi yang nggak bisa ngebedain ini tangan kanan, ini tangan kiri. Itu susah. Makan duduk gampang apa susah? Gampang. Masuk kamar mandi kaki kiri lebih dulu, gampang apa susah? Keluar kamar mandi kaki kanan, gampang apa susah? Semuanya mudah. Nggak ada yang susah. Di dalam rumah tangga kita bisa dapetin sunnah yang banyak. Tapi karena nggak ada perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita biasa aja. Maaf, berapa banyak ibu-ibu kalau ngasih makan anaknya itu dikejar-kejar. Ya bu ya. Dikejar-kejar. Lagi bilang ayam nih, ayam ditaruh mangkok, dia diam aja di situ dipatokin ke makanan. Masa anak kita kalah sama ayam? Kenapa yang biasain ibu-ibu? Yang biasain, kita yang biasain. Jangan dudukin anak kita. Mau makan, mau minum, kasih tahu. Kalau udah mulai gede, dia belum bisa ngebedain tangan kanan, tangan kiri, dia ngambil sesuatu dengan tangan kiri. Ambil makanannya, kasih ke tangan kanan. Pekerjaan yang mudah, tetapi perlu kesabaran. Nggak bisa sekali kita kasih tahu itu anak langsung makan dengan tangan kanan, enggak, ntar diambil lagi tangan kiri. Jangan berhenti terus sembari bisikin, nak makan tangan kanan, makan tangan kanan sunnahnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad namanya teriang di dalam anak-anak kita. Jadi dari kecil udah dikenalin sama Rasulullah, sehingga dia gede hidup dengan apa? Dengan rasa cinta nanti ke depannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisikin, gampang pekerjaannya, kagak susah. Nah, jadi kita nih orang tua nih punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mau ceritain begitu panjang. Kalau dikatakan oleh ulama, kalau kita kepengen membahas daripada sifatnya Nabi Muhammad, kemuliaannya, keagungannya, ketinggian derajatnya Nabi Muhammad, kalau kita mau ngebahas nih, kalau lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, dan dedaunan yang ada di seluruh dunia dijadikan kertas untuk menulis sifatnya Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad, maka semua itu habis. Sifatnya Nabi Muhammad kagak bakalan habis, masih lebih lagi kemuliaannya Nabi Muhammad. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah makanya apa? Kita harus berbangga dulu jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka orang-orang yang menentang agama Allah, yang bermaksiat, mereka bangga. Coba dah perhatiin, sering aneh sampein di sini juga kalau nggak salah. Ada orang mabok di kampung kita, ada yang mabok, kita nasehatin, tong lu berhenti ngapain tong mabok, kan kagak enak banget dilihat, lu tiap hari nyungsep di got. Tobat kagak? Berhenti nggak? Besoknya 2 botol diminum lagi sama dia. Besoknya kita kasih tahu lagi, berhenti ngapain tong? Kagak berhenti. Dia kekukuh dengan pendiriannya dia. Dia kukuh di dalam mengikuti daripada hawa nafsunya. Nah kita bagaimana? Kita juga harus punya sifat kayak begitu. Kita juga harus kukuh di dalam apa? Mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kita harus sabar ngikutin ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di yaumul qiyamah yang punya panji mulia, yang punya syafaat itu Nabi Muhammad. Allah udah kasih buat Nabi Muhammad untuk nyelamatin daripada umatnya. Bayangin, kita belum lahir Nabi Muhammad udah mikirin. Kita belum lahir, udah dipikirin sama Nabi Muhammad, jangan sampai diazab, jangan sampai diseksa, itu Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kita ini pernah kagak netesin air mata kita rindu sama Rasulullah?
Tuh PR kita. Kita tanya, kita pulang kita tanya, pernah nggak kita duduk, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan solawat tersebut dengan rasa rindu yang besar kepada Rasulullah, sampai kita netesin air mata seraya kita memohon kepada Allah perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Yuk kita tanya, pernah nggak? Berapa tahun umur kita? Tapi pernah nggak netesin air mata karena rindu kepada Rasulullah? Pak, Bu, Nabi Muhammad tiap malamnya netesin air mata, bukan cuma netesin, deres daripada air matanya Rasulullah, nangis sampai basah daripada janggutnya. Apa yang diminta? Kekayaan Nabi Muhammad minta? Enggak. Tahta yang Nabi Muhammad minta? Enggak. Nabi Muhammad minta keselamatan buat kita sampai basah daripada janggutnya. Kemana air mata kita untuk nangis rindu kepada Nabi Muhammad? Enggak. Kalau nggak ada duit, kalau hidup susah baru sampai nangis-nangis minta doanya. Tapi kita pengen duduk nangis rindu sama Rasulullah, susah kagak keluar, kering air mata kita. Kenapa? Ayo kita tanya sama hati kita, kenapa kagak bisa nangis buat rindu sama Rasulullah? Sementara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau ketika wafatnya Nabi Muhammad wafat, itu diriwayatkan, dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu meninggal beberapa bulan setelah Rasulullah karena penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit yang kagak orang punya, penyakit rindu sama Nabi Muhammad. Nggak kuat nahanin rindu sama Rasulullah, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dikarenakan rindu yang terlalu berat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka beliau sering diketemuin sama istrinya lagi menyendiri, beliau lagi peluk kedua kakinya, basah daripada janggutnya, basah daripada gamisnya. Ditanya sama istrinya, kenapa? Rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Itu sahabat Rasulullah, nggak kepengen jauh dari Nabi Muhammad. Jangankan manusia, pepohonan kagak kepengen jauh dari Nabi Muhammad. Sementara kita umatnya Nabi Muhammad yang didoain sama Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad yang diminta keselamatannya, nggak pernah daripada air mata kita tertetes rindu ingat sama Nabi Muhammad, rindu kepengen ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatin Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ketika berkhutbah, Nabi alaihi salatu wasallam ketika berkhutbah biasa memegang daripada pohon korma, ini diriwayatin di dalam Sahih Bukhari. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berkhutbah, beliau pegang tuh, ataupun kadang beliau sering senderan. Maka satu waktu ada sahabat yang ngasih daripada mimbar yang baru untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikasih mimbar yang baru, biasa Nabi memegang pohon korma di sini seumpamanya. Mimbar yang baru nggak jauh, cuman beberapa meter daripada pohon korma yang biasa dipegang sama Rasulullah, yang biasa disenderin sama Rasulullah. Ketika mimbar baru ini udah ada, Nabi lewat, maka Nabi lewatin pohon korma, Nabi berdiri di mimbar yang baru. Ketika Nabi naik daripada mimbarnya, terdengar suara tangisan, dari mulai pelan sampai mulai meninggi daripada tangisan tersebut, sampai terisak daripada tangisan, sehingga sahabat Rasulullah melihat di antara satu dengan yang lainnya. Maka mereka sepakat dan mereka melihat, tertuju mata mereka kepada pohon korma. Pohon korma nangis. Suara tersebut, suara tangisan tersebut berasal dari pohon korma. Maka kita lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta. Nabi yang udah ada di mimbar mendengar daripada pohon korma nangis, Nabi turun dari mimbarnya, Nabi menghampiri daripada pohon korma tersebut, dan Nabi berbicara dengan pohon korma tersebut seperti seorang ibu dengan anaknya, menenangkan seorang ibu dengan anaknya. Maka Nabi berbicara kepada pohon korma sampai selesai, mulai mereda daripada tangisan pohon korma tersebut. Selesai daripada pohon korma itu berhenti tangisannya, Nabi melanjutkan daripada khutbahnya. Selesai daripada Nabi khutbah, Nabi bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada gerangan apa pohon korma tersebut menangis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon korma tersebut menangis dikarenakan sedih. Sehari-hari biasa dipegang olehku, kata Nabi Muhammad. Sehari-hari
biasa disenderi oleh badanku, kata Rasulullah. Tetapi kali ini aku melewati daripada pohon korma, kata Nabi Muhammad, menggunakan mimbar yang baru. Maka pohon korma bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, sebentar nangis dengan tangisan yang begitu dahsyat, nggak mau berpisah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi datang ke pohon korma tersebut, Nabi menawarkan, Nabi kasih pilihan kepada pohon korma. Wahai pohon korma, aku tawarkan pilihan. Yang pertama, aku tinggalkan mimbar yang baru dan aku tetap memegang, aku tetap bertumpu kepadamu, aku tetap bersender kepadamu. Atau pilihan yang kedua, sekarang engkau berhenti menangis, maka engkau akan menjadi temanku di sorga. Maka pohon korma memilih pilihan yang kedua, ayuhal ikhwan. Pengen nggak lepas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih untuk menjadi temannya Nabi Muhammad di sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatnya Nabi Muhammad, ini kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi renungan bagi kita umatnya Nabi Muhammad? Kita umat yang dicintai oleh Rasulullah, kita umat yang dipikirkan oleh Rasulullah, kita umat yang diminta keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan benda mati, pohon korma, ketika ada kerinduan kepada Nabi Muhammad, ketika ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad datangin, maka Nabi Muhammad menghampiri, maka Nabi Muhammad datang dengan kasih sayangnya. Kalau benda mati, ada kerinduan, kecintaan kepada Nabi Muhammad, dihampiri oleh Rasulullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad kalau ada kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad akan dengan senang hati menghampiri kita. Tetapi kita yang kadang jauh terhadap Nabi Muhammad, kita yang nggak mau dekat kepada Rasulullah, kita tinggalkan syariatnya Nabi Muhammad, kita tinggalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita tinggalkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad, kita tinggalin daripada ajarannya Nabi Muhammad, kita tinggalin daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ngejauh dari Rasulullah, sekalipun Rasulullah nggak bakalan ngejauh kepada kita, karena kita yang dicintain sama Nabi Muhammad, kita yang dirinduin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini membuahkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan rasa cinta tersebut Allah tumbuhkan rasa pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah penuhi hati kita rasa mahabbah, rasa cinta, rasa pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada para ibu-ibu agar senantiasa bersabar di dalam menegakkan syariat yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendidik anak-anaknya mengenal kepada Allah dan Rasulnya, mengenal ajaran mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permohonan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti catatan dosa-dosa kita yang begitu besar dengan catatan pahala di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, dijadikan daripada kita hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan daripada syariat dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan daripada anak keturunan kita anak-anak yang salihin, salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita, Allah berikan anugerah yang terindah kepada kita. Mudah-mudahan tidak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kita sudah bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tutup daripada usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridai oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf untuk al-fakir. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan al-fakir selaku manusia. Sekali lagi mohon ridha dan maaf dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حقنا لحنايا ولحن نموت ولحن بعض إن شاء الله وضل من الآمنين من الآمنين من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وفضهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين